Shalom dan salam damai kepada saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini karena kita dapat bersama-sama lagi dalam program Paroki KSFX dalam segmen Sumilau. Dan sebagai persiapan pribadi, mari kita sama-sama mendengarkan lagu ini dan kita sama-sama juga menyanyikan agar kita mempersiapkan pribadi kita untuk mendengarkan perkongsian pada malam ini. Be
Shalom dan selamat petang semua. Terima kasih kepada tim dari KPKK daripada Minawo karena memberi kesempatan kepada saya sekali lagi sedikit berkongsi mengenai topik yang akan diperkatakan pada kesempatan ini. Oke, jadi pada kesempatan ini saya diminta oleh tim di sini untuk sedikit berkongsi pengalaman mengenai mengembangkan karunia Roh Kudus. Ya, jadi mengembangkan karunia Roh Kudus. Dan untuk itu saya merasa tidak mempunyai kelayakan yang begitu cukup untuk memperkatakan topik ini, tetapi saya akan coba setakat pengalaman saya selama karena sudah lama dalam pelayanan. Pertama sekali, kalau kita mengatakan mengembangkan karunia Roh Kudus, berarti orang-orang yang mau mengembangkan karunia Roh Kudus itu adalah orang-orang yang sudah mengenal siapa Roh Kudus itu. Bahkan sepatutnya sudah menerima Roh Kudus itu. Bahkan sudah mulai mempraktikkan karunia-karunia Roh Kudus itu. Tetapi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut. Ibarat kalau kita lihat kembang itu artinya dalam perkataan yang asalnya itu adalah bunga. Jadi mengembangkan itu adalah membungakan sahaja karunia-karunia itu. Jadi membungakan ini tentunya pokok yang mau dikasih berbunga itu sudah ditanam. Pokok itu sudah ditanam, sudah dipelihara, sudah tumbuh membesar dan sudah pun mulai berbunga, tapi bunganya perlu diperbanyak ataupun diperbesar, bunganya diperindah lagi. Apa yang perlu dilakukan? Jadi inilah sedikit pengalaman yang akan saya sharingkan. Pertama sekali saya akan membaca di dalam 1 Timotius bab 4 ayat 1 hingga 16. Kalau saya baca demikian. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat yang ke-6 dan seterusnya, dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat
dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah saudara-saudari, ini adalah kata-kata Paulus kepada Timotius, anak-anak rohaninya. Saya mengambil ini sebagai suatu bimbingan kepada kita yang merasa ingin mengembangkan karunia-karunia di dalam diri kita. Jadi saudara dan saudari, kalau kita ingat peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan adalah pertama sekali Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Seperti yang kita sudah tahu ada banyak peranannya, tetapi mungkin yang terkatakan pada kesempatan ini adalah Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Bila dia datang, dia akan memuliakan Yesus. Kemudian Roh Kudus juga adalah penolong, ini sifatnya. Dia penolong dalam banyak segi, dalam banyak hal. Kemudian juga Roh Kudus memberi karunia secara percuma. Kalau di Indonesia orang katakan gratis, free of charge. Kemudian Roh Kudus juga mempunyai peranan membangun gereja. Dan ada banyak lagi yang lain. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bercakap mengenai mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita secara percuma. Ya. Jadi secara percuma itu. Jadi pertama sekali berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, saya mau jadikan dia sebagai suatu bimbingan untuk mengembangkan karunia Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita baca tadi, apa yang disarankan oleh penulis Timotius tadi itu yang kita baca, pertama sekali dia menyarankan supaya seorang itu, terutamanya mungkin Timotius, disarankan untuk menjadi seorang pelayan gereja. Pelayan gereja itu kita tahu bahwa yang dimaksud gereja itu tidak saja organisasinya, tidak saja bangunannya, tidak saja adat istiadat ataupun peraturan yang ada, tapi terutama sekali gereja itu adalah umatnya, manusianya. Jadi saya kira untuk mengembangkan karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita, tidak lain dan tidak bukan kita harus melayani. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengembangkan gerejanya. Kan? Jadi kalau kita tidak mau mengembangkan ataupun tidak mau terlibat dalam aktiviti mengembangkan gereja Tuhan, saya kira karunia Roh Kudus itu sama sekali tidak berguna kepada kita. Mungkin kita bilang, ya saya tidak mau menjadi pelayan Tuhan, tetapi saya mau karunia itu berlimpah-limpah dalam kehidupan saya. Saya kira tidak fair lah kepada kita semua, kepada Tuhan kan, kepada dirimu sendiri. Sebab kau mengambil sesuatu harta yang begitu mulia, kemudian kau tidak pakai begitu. Misalnya kau dibagi duit. Ada orang ini, dalam pembacaan saya dulu, seorang daripada Rusia, dia keluar daripada Rusia, dia pergi cari kehidupan di Amerika, dan setiap minggu, bahkan setiap bulan, bahkan setiap minggu dia mengirimkan sejumlah uang kepada ibunya di Rusia, kan? Dan dia kirim itu secara mungkin tapuk-tapuk, jadi tapi itu surat sampai, dan dia kirim duit Amerika yang begitu tinggi nilainya itu. Sampai di Amerika, ibunya menerima dan dia tidak paham apa maksud ini. Apa dikasih gambar ini? Kalau kita kenal gambar yang ada di ringgit dolar Amerika itu adalah gambar George Washington. Jadi si ibu ini dia ambil ini, dia kasih malakat-malakat lah di dinding di kamar dia. Satu hari kawan si ibu ini bertanya kepadanya, kau punya anak yang pergi ke Amerika itu apa kabar sudah? Bagaimana sudah keadaan dia? Si ibu bilang tidak tahu apa keadaannya di sana.
Dia mengirimkan kepada saya gambar-gambar yang hampir sama, cuma berbeda size, kadang-kadang berbeda warna, tapi rupa yang gambar yang ada di dalam kertas-kertas itu semua sama. Macam lelaki tapi macam juga perempuan. Kan? Ini contoh orang yang tidak, yang ada karunia itu, mau karunia itu, tetapi tidak tidak tahu mau dibuat apa. Jadi si ibu tadi rupa-rupanya sudah ada banyak duit di rumahnya, mungkin sudah beribu-ribu, tapi dia tidak merasa ada gunanya itu. Jadi disimpan begitu saja. Nah, kalau dibagikan kepada saya keuangannya, kepada Anda mungkin boleh dibelanjakan sesuai dengan keperluan. Oke, jadi inilah saya rasa karunia Roh Kudus itu kita perlu sadari, itu kita perlu untuk membangun gerejanya. Dan termasuk gereja itu adalah diri kita sendiri. Kita pun adalah anggota gereja. Dan kalau kita mau melayani di gereja, kita melayani diri kita juga sendiri sebenarnya. Nah, bagaimana kita melayani diri kita sendiri adalah dengan memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus itu. Oke? Jadi itu pertama sekali, untuk mengembangkan karunia Roh Kudus itu, kita tidak lain tidak bukan, kita harus mencari satu peluang pelayanan di dalam gereja kita. Ada banyak pelayanan di dalam gereja kita, tapi kelihatannya pelayanannya sedikit. Jadi kalau kau mau dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mau berkembang lagi karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita perlu melayani. Semakin rancak pelayanan, semakin rancak karunia Roh Kudus dikembangkan di dalam kehidupan kita. Jadi silakan melayani. Kemudian yang seterusnya daripada pembacaan kita tadi, supaya kita ini terdidik daripada asas iman, asas iman kita. Jadi asas iman Kristen itu sudah ada sedemikian rupa, tidak boleh lagi diubah-ubah. Memang begitu. Secara ringkasnya, bahwa Allah itu ada, tidak terdefinisikan, tapi Allah itu dia telah dengan penuh kasih sayang mencipta dunia ini dan segala isinya, dan dengan penuh cinta kasihnya juga mencipta manusia. Tapi manusia yang diberi satu kuasa yang terbesar yang ada pada manusia, itu pengambilan keputusan. Satu-satunya yang terbesar yang ada pada kita, yang menjadi milik kita, yang Tuhan pun tidak akan ubah, itu adalah keputusan kita. Dan Tuhan sudah berikan itu. Tapi manusia ini kalau sudah sejak diberi keputusan yang begitu besar, dia menyalahgunakan keputusan itu. Dan dengan demikian Yesus turun ke dunia. Tuhan Allah yang orang bilang maha kuasa, tidak terdefinisikan itu, telah turun ke dalam rupa Yesus, ke dalam pribadi Yesus, turun ke dunia ini. Dan setelah Yesus berkarya selama kira-kira beberapa tahun sebagai firman Tuhan yang hidup, akhirnya dia terangkat kembali ke Bapa di sorga, dan dia mengutus Roh Kudusnya. Jadi itu adalah asasnya. Ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada orang-orang yang saksi dia. Dan kita di Gereja Katolik mengaku bahwa kita punya gereja ini adalah dipimpin oleh tradisi yang diamalkan oleh para rasul. Nah, itu asas, dan kita perlu terdidik yang itu. Sebab kalau kita tidak mempunyai basic yang jelas, nanti kita mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Seperti yang kita tahu sekarang ini, orang diam-diam dalam kamar tidurnya saja pun boleh mendapat informasi yang salah. Tidak terbendung informasi itu melalui ini kita punya internet, kan? Jadi yang kedua, untuk mengembangkan karunia Roh Kudus, kita perlu mendapat asas yang cukup baik di dalam mengenal ataupun mempelajari kita punya asas-asas keimanan kita. Oke, yang seterusnya menurut pembacaan kita tadi ada di sana dikatakan, jauhilah tahayul. Tahayul ini yang macam mana? Kan kalau tahayul ini adalah cerita, kalau cerita dongeng tidak semestinya tahayul lah. Tahayul ini cerita yang kita percaya berlaku begini, tetapi sebenarnya tidak berlaku begitu. Nah, jadi kenapa dia menjadi tahayul? Karena ini
diceritakan sedemikian rupa sehingga menjadi semacam satu kebenaran. Kan? Nah, contoh tahayul ini adalah bahwa Allah itu kan, dia kadang-kadang berlawan sama setan. Jadi sering-seringlah setan kalah. Tapi bagaimanapun mungkin secara tidak sadar kita mengakui bahwa Allah itu pun kadang-kadang kalah juga sedikit. Jadi orang memberi satu gambaran setan itu seolah-olah menyamai Tuhan. Nah, ini satu ajaran yang tahayul yang betul-betul dibuat sedemikian rupa cerita dia sehingga difilmkan dalam bentuk karya-karya orang bilang yang ada sekarang ini dalam film-film yang dramatik begitu, sehingga boleh hidup balik orang, boleh dan itu dalam menjadi tahayul sebab ada orang yang tanpa latar belakang Tuhan dari mana di dalam dirinya sendiri boleh menghidupkan, dan banyak lagi lah. Kadang-kadang setan boleh mengalahkan orang percaya dengan mudah begitu kan. Jadi ada banyak lagi. Kalau cerita dongeng ini adalah suatu hiburan yang sebenarnya tidak menuntut kepercayaanmu. Engkau supaya engkau punya otak jalan sedikit dan engkau gembira, itu saja cerita dongeng ini. Tapi kadang-kadang cerita dongeng ini pun dijadikan tahayul juga. Itu juga bacaan kita tadi mengatakan jauhi itu. Tidak dibilang hapuskan apa semua, kita tidak dapat hilangkan itu. Di masyarakat kita tahayul itu sekarang telah menjadi modern, tahayul modern. Dan secara dibuktikan secara saintifik. Dan kelihatannya tahayul itu lebih betul dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab kita. Jadi yang begitu, segala sesuatu yang berada di luar jalur pengajaran Tuhan, kita lihat dia, tetapi kita jauhi. Kan kita tidak mau ikut dia. Biarlah dia di sana. Kau tidak boleh hapuskan itu. Kita tidak boleh menghapus tahayul-tahayul itu. Kan? Jadi saya kira itu kita perlu ada banyak tahayul-tahayul. Kadang-kadang tahayul itu juga satu ajaran yang mengungkit-ungkit masa lalu saja, ataupun masa depan 2.500 juta tahun ke depan. Orang bercerita tentang hal begitu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kalau ajaran Alkitab ini dia bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba kita praktikkan yang ini. Misalnya mempraktikkan yang kesusahan sehari untuk sehari. Supaya kalau kita tidur malam ini tidak ada lagi yang kerja untuk hari ini, kita akan buat besok pagi. Nah, misalnya paling simpel cuci piring. Kita biasanya sudah makan, kita sampai kita punya piring di sana untuk kita kerjakan besok pagi. Sebetulnya malam ini kalau kita tidur, besok pagi kita akan bangun fresh sebab tidak ada yang mau dicuci. Sudah kita cuci semalam. Nah, jadi saya kira yang demikian itu. Kita ikut ajaran-ajaran itu. Jadi selain daripada ajaran Tuhan itu tahayul dan kita disuruh menjauhinya. Kalau kau tidak menjauhi itu, kau campur adukan, kau punya karunia dengan tahayul-tahayul yang ada, saya jamin tidak akan berkembang. Kau punya karunia Roh Kudus. Ada karunia? Ada. Berkembang? Tidak. Jadi banyak orang Katolik ini mempunyai karunia-karunia sebenarnya, tetapi kadang-kadang saja dia ada dan tidak berkembang. Lebihlah kelihatan tidak adanya daripada adanya. Jadi itu karena bercampur dengan tahayul. Oke, yang selain daripada itu yang kita dapat daripada pembacaan kita tadi adalah kita diperintahkan semacam suatu arahan supaya kita latih ibadah kita. Dibilang melatih ibadah sebab kalau kita melatih ibadah itu ada unsur janji di sana. Jadi ibadah yang ada unsur janji yang mana ini? Kan? Jadi kalau unsur janji itu kalau kita tengok di dalam gereja kita Katolik ini melakukan misa kudus, itu ibadah. Kita perlu latih itu dengan betul. Kenapa dilatih beribadah ini bukan canggih suaranya apa segala macam, tetapi iman itu berjalan dari awal misa kudus sampai selesai. Kita mengikuti dengan terlatih, dengan betul-betul. Ada orang ini pergi contohlah misa kudus kan,
pergi beribadah kepada Tuhan di Misa Kudus. Tapi dia bercerita, saya di sana, ada cerita yang dia menginum, ada cerita yang dia punya boyfriend, girlfriend, dia cerita dia punya ipar, cerita yang dia bertumbuk semalam, tidak guna kalau begitu. Kan, yang kenapa Misa Kudus ini termasuk ibadah? Sebab ada unsur janji di sana, dan ada unsur perintah, ada unsur kehadiran Tuhan, janji dia, lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Kalau kamu melakukan ini, aku ada di sana. Itu ada banyak ibadah yang lain, tidak tahulah orang punya ibadah, terserah. Tapi bagi kita ibadah yang macam mana yang kita mau latih, dan kita mau latihkan disiplin beribadah itu, kan? Ya, dengan demikian kita pelan-pelan akan dapat menyuburkan karunia-karunia yang ada di dalam pelayanan kita, dalam diri kita sendiri. Oke, kemudian yang seterusnya kita melihat ada juga semacam unsur untuk diperintahkan menjadi teladan, kan? Kita untuk mengembangkan kita punya karunia-karunia Roh Kudus itu, pertama kita perlu jadikan diri kita teladan. Kalau mau jadi teladan ini dari segi perkataan, dari segi pemikiran, perbuatan, dari segi apa saja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi teladan, kita perlu membuat sesuatu latihan, suatu persiapan diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi teladan. Katakanlah kita mau menjadi teladan remaja di kampung kita. Nah, teladan yang macam mana? Kau menjadi teladan yang kuat minum, kau kuat minumlah. Kau tiap hari minum supaya kau meginum saja, kau mabuk saja, nanti kau akan jadi teladan kuat minum. Tapi di sini teladan dia adalah dari segi perkataan yang baik, kan, pemikiran yang lurus, kan, tingkah laku, dari segi disiplin beribadah, dari segi kerajinan bekerja, dan sebagainya. Semua hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Jadi jadilah teladan kepada orang yang percaya. Jadi kita menjadi teladan ini pertama sekali bukan untuk orang yang belum percaya, yang sudah percaya. Jadi kalau kau jadi teladan di kalangan orang yang percaya, artinya kau punya taraf itu teladan jauh lebih tinggi dibandingkan orang percaya yang belum menjadi teladan. Nah, jadi ini saya rasa yang kita perlu pikir, kita perlu rasa, kita di mana saat ini, supaya kalau kita mau mengembangkan itu karunia-karunia yang ada dalam diri kita perlu sampai secara orang boleh nampak teladan dia apa, perkataan kau macam mana, kau punya jalan pemikiran macam mana, tingkah laku kau macam mana. Terus ada orang bilang kalau begitu tidak boleh minum. Itu minum pun kau jadi teladan juga di sana itu. Coba kau minum, tetapi dalam keadaan kau tetap juga kata-kata kau yang sopan. Nah, kalau kadang-kadang ada orang yang bagadu, itu terserah dia lah, itu karena dia mau bagadu, kan, bukan karena kita mau minum kita mau bagadu. Tapi pokoknya apa sih yang kita buat, kita perlu jaga diri kita supaya kita tetap menjadi teladan di sana. Tidak di gereja saja, di gereja saja kunun, jadi choir lah, jadi komentator, itu semua bagus. Tapi sebetulnya kita berada di lapangan, di tempat kita yang mudah diserang. Kita berada di sana, barulah kita boleh menjadi teladan. Masihkah kau punya iman ada ketika kau berada di tempat yang begitu teruk? Kalau di kampung kau lah paling suci dan paling kudus. Begitu sampai di KK, kursus 3 minggu, nah ada sudah ini yang macam-macam. Jadi itu sebagai contohnya. Oke, jadi mari kita sama-sama mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita melalui teladan. Ada satu lagi, disuruh juga kita membaca kitab-kitab suci. Baca, dia bilang. Jadi dalam hal ini si penulis kitab dia suruh baca, nanti dia datang sementara dia dalam perjalanan, nanti kalau dia datang kamu baca ini kitab, kan? Tapi tidak perlu kita menunggu siapa yang datang. Ini adalah satu arahan di seluruh kitab, suruh kita membaca. Baca firman Tuhan, dan bukan saya dibaca tetapi diikuti juga. Oke, jadi saya kira ini tidak perlu tapi sebagai seorang yang mau mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus, kita perlu selalu membaca, kan? Kita tidak selalu paham apa yang kita baca ini. Kadang-kadang paling kau bercelaru pikiran kau tidak akan mudah paham. Tetapi apabila kita sudah baca, kan, saya mau bagi satu jaminan, 1 hari bacaan itu akan menjadi terang dalam hidup kau ketika engkau memerlukan bacaan itu.
Jadi dengan demikian itu Roh Kudus berkembang dalam keadaan kau tiada harapan, tidak ada harapan di tempat lain. Tapi kau teringat, wow, ada firman Tuhan mengatakan begini. Jadi saya mengambil keputusan begini. Jadi keputusan yang kita buat berada dalam zona yang tepat. Kemudian ada yang dinamakan diperintahkan juga tadi, pergunakanlah karunia yang ada padamu, katanya. Jadi ada satu orang ini dulu waktu kami mula-mula mengikuti pelayanan karismatik. Ada satu orang kawan saya lah, saya perlu sebut dia siapa di mana. Tapi memang dia berniat, kalau dia yang sama, mungkin kau, tapi mungkin bukan juga. Ada orang lain, kan? Dia ingin semua karunia. Dia mau ingin karunia menyembuhkan, yang terutama sekali kumpulan karismatik suka yang ini. Suka yang berkata-kata dalam bahasa roh, kan, mau macam-macam. Tapi kita disuruh di sini pergunakan karunia yang ada. Jadi ada, kalau misalnya lah karunia itu sebenarnya ada lebih daripada 9. Tapi katakanlah kita ambil yang 9 itu karunia karismatis. Jadi yang 9 ini bagi saya semua diberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak kasih kau 4, kau 3. Saya rasa tidak begitu. Dia kasih oleh karena ini free. Dia tidak kasih 3 ke 2, tidak kasih semua 9/9. Tetapi di dalam diri kita ini ada bakul-bakul penerimaan. Mana bakul penerimaan yang besar, di sana yang akan mudah terlihat karunia itu. Misalnya orang yang suka bercakap, kan? Ataupun orang yang kalau dia tidak suka bercakap secara fisikal, tapi dia bercakap di dalam hatinya, di dalam dia punya jiwa, dia bercakap. Orang ini mungkin dia akan mudah bercakap dalam bahasa roh, kan? Ada orang ini yang suka berpikir, suka melihat-lihat. Mungkin dia boleh dapat sabda pengetahuan dan sebagainya lah, begitu. Dan tapi arahan di sini pergunakan karunia yang ada, jangan lalai, kan? Jadi jangan lalai juga di sana adalah jangan menyalahgunakan karunia itu. Ada ini orang yang suka menyalahkan itu karunia. Dia memaksakan karunia dia. Dia mau gunakan di itu karunia sesuai dengan dia punya keinginan. Misalnya ada orang yang terlampau inginkan satu karunia, tetapi dia belum dapat juga. Dia pergi ke sana, pergi kemari, kan? Ke sana kemari, ke sana ke sini. Las-las dia balik dan dia katakan saya sudah karunia. Kamu mau dengar? Begitu kayak itu karunia boleh digunakan, boleh pula diperkatakan. Kamu dengar begitu. Karunia itu saya rasa bukan begitu. Itu bukan untuk diperdengar-dengarkan. Tapi kau gunakan untuk melayani, tidak. Saya rasa yang itu. Jadi pergunakan. Jadi jangan salah gunakan karunia-karunia itu. Tetapi semua karunia kita gunakan saja. Misalnya ada orang yang sakit, perlukan penumpangan tangan doa. Ada yang kerasukan. Jangan panggil orang lain lagi kalau kau memang ada di sana. Kau tumpang tangan usir saja. Hasilnya bukan kita punya kuasa. Apa yang kita perlu buat untuk mengembangkan karunia itu adalah kau gunakan. Kalau misalnya ada kebuntuan pemikiran, memerlukan jawaban yang tepat, sedangkan masanya pendek, tidak dapat dicari solusi di tempat yang lain. Kau berdoa minta sabda pengetahuan. Kalau sudah dikasih, gunakan yang itu. Jangan bilang betul kayak ini. Kalau begitu macam mana mau gunakan? Maksudnya kalau once kita mau gunakan, kita gunakan dengan seikhlas hati, kan? Hasil dia terserah Tuhan. Kalau tidak betul itu karena memang saya yang masih belum betul. Begitu. Buat terus. Saya beberapa kali pernah merasakan seseorang itu mempunyai karunia sabda pengetahuan dan saya rasa itu tidak betul. Tapi dia mau juga ini begini. Dan dalam hati saya ini tidak betul. Tapi saya tanya kepada Roh Kudus dalam hati saya, Tuhan, ini saya mau kasih tahu dia kah tidak? Tidak ada jawaban. Jadi oleh karena tidak ada jawaban, maka saya katakan dalam hati saya, mungkin ini pengajaran untuk dia. Tuhan mengajar dia dengan cara ini supaya lain kali dia lagi buat seperti itu. Kan? Dan akhirnya terbukti apa yang dia katakan itu tidak betul. Nah, sekarang saya rasa orang ini tentu ada kesadaran dia sedikit sebanyak. Syukurlah kalau kau tersedar, dan dengan demikian sebenarnya bila kau sedar itu, kau telah mengembangkan sedikit karunia-karunia yang ada padamu itu.
Jadi jangan takut tersilap, tapi syukurilah, dan terutama sekali kesempatan yang diberikan kita alami dalam kehidupan kita untuk mempergunakan karunia-karunia yang ada pada kita. Oke, kemudian kita juga disuruh menghidupi. Kita hidup di dalam ini karunia-karunia. Kita hidup di dalam iman kita. Kita napas kita, kehidupan kita berada di dalam Tuhan begitu. Seolah-olah seperti itu. Kita berada di dalam Tuhan. Dimanapun kita pergi, kita perlu jaga kehidupan kita ini, kita di dalam Tuhan. Saya kira ini yang perlu kita latih dalam kehidupan kita untuk mengembangkan karunia-karunia itu. Macam mana itu? Ada orang ini dia tidak mau pergi meginum, kan? Kita punya khususnya orang dusun ini KDM ini dia tidak mau pergi minum sebab dia bilang kalau dia pergi minum nanti itu Roh Kudus dia tidak rasa. Saya rasa ini Roh Kudus tidak, bukan dia takut minuman lah. Roh Kudus tidak takut alkohol. Kau tengok Yesus waktu dia buat perjamuan kudus, mana dia pakai air biasa saja, air mineral kah, air apa? Air suling, tidak. Dia gunakan minuman tradisi. Dan itu saya rasa bilang pada alkohol sebab orang Yahudi pun memang minum ini benda. Kan? Cuma minum itu dikasih disiplin, dijadikan ibadah. Tuhan mau pakai yang begini. Jadi saya rasa dimanapun kita pergi join orang yang minum. Kalau kau betul-betul sudah hidup di dalam Tuhan, kau akan tahu kau minum berapa banyak. Kan? Dan kau akan tahu kau minum sampai kau boleh pulang sampai di rumah dengan selamat. Nah jadi kalau misalnya tetapi ada banyak godaan setan, itu bukan godaan, itu kau karena kau terlatih, kau belum terlatih menggunakan kontrol diri kau di dalam Tuhan kah tidak ketika berada di pegunungan. Kan? Coba kita berlatih, nanti satu hari kita akan menjadi seorang yang kita minum, kita berada di mana saja, di kalangan para pelacur. Sorry ini tentang kata-kata seperti ini, atau di mana saja kita berada, kita tidak akan mudah terikut dengan dunia itu. Saya sendiri pernah pergi ke satu tempat, kononnya memperkenalkan berita gembira kepada orang-orang tuh, orang bilang kupu-kupu malam, dan akhirnya dia tidak dapat menerima karena memang itulah cara dia memberi makan keluarga dia. Dia telah ditinggalkan suaminya dengan 4 orang anak, dan akhirnya dia tidak menerima. Dia malah mengatakan kepada saya akan ikut Yesusmu itu sekiranya Yesusmu itu kasih makan anak saya. Jadi saya kira dia belum sampai ke tahap menerima kabar baik ini, karena dia punya mentality belum sampai ke sana. Nanti orang lain akan jumpa dia lain kali lagi dan dia akan menerima kebenaran dan jalan keselamatan itu. Sebab sebelum kami berpisah, saya katakan kepadanya, oke, saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu, tapi saya yakin Tuhan sudah mulai menjamah hati kamu. Satu ketika nanti kau akan menerima Tuhan sebagai juru selamatmu, dan kami berpisah. Kan? Nah kalau kita bilang hidup di dalam Tuhan itu tidak mau ke tempat-tempat yang begitu, bagaimana bisa? Kan? Yesus sendiri, kawan-kawan dia adalah pemungut cukai dan orang kusta, dan orang itu berubah karena bertemu dengan Yesus. Ya. Oke, jadi kita perlu hidup di dalam Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, supaya karunia-karunia yang ada dalam diri kita dapat berkembang dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan ada juga di sana diberitahu di dalam kita punya bacaan tadi, dikatakan awasi pengajaranmu, kan? Awasi pengajaran. Jadi saya rasa Roh Kudus itu akan berkembang apabila kita memang mau mengawasi kita punya pengajaran. Jadi setiap kali kita mengajar, kalau kita tersilap ya kita katakan kepada Roh Kudus dalam doa, katakan Tuhan, saya rasa saya salah tadi memberi ceramah seperti ini, dan minta ampun, dan tolong supaya orang-orang yang mendengar mereka dapat yang terbaik. Saya katakan 10 ayat, biarlah 1 ayat saja mereka terima pun mereka akan mendapat berkat daripadamu dibandingkan dengan 9 yang lain. Saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Kalau saya apalagi macam ini, dulu ada kawan saya yang dia rekam kalau tahun 80-an itu, kalau ada itu video dia rekam, dan sepintas saya nampak, saya malu sendiri itu melihat saya punya penampilan. Banyak kata-kata saya yang sebenarnya kalau orang itu bukan saya, dia akan salah tanggap.
Tapi itu menurut saya, bila saya lihat diri saya sendiri. Tapi orang lain nampak, oh udah bagus pun itu, ngampun. Saya tidak tahu lah macam mana. Tapi cuma inilah yang saya rasa kita perlu mengawasi kita punya pengajaran. Dan yang boleh mengawasi pengajaran kita itu apabila kita berserah kepada Roh Kudus untuk mengawasinya. Dan secara fisikal, secara mental kita perlu mengawasi apa ayat-ayat, apa tujuannya kita punya kata-kata itu, tetapi secara rohani kebenaran yang hakiki itu tentunya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya kira itu kebenaran hanya akan dapat dikembangkan oleh Roh Kudus lah. Yang kita coba, saya coba membawa kita melihat kawasan-kawasan kehidupan kita yang begini ini, supaya dengan harapan apabila kita berada di dalam kehidupan kita yang sekitar tadi yang daripada ayat-ayat yang kita sudah baca, kita akan mempraktikkan itu, dan dengan demikian saya rasa tanpa kita sadari pengembangan karunia-karunia itu berlaku di dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa ini karunia-karunia. Ada orang bilang kalau kau mau mengembangkan, perlu berpuasa begini, perlu membaca kitab begini, perlu, semua itu bagus kan, tapi saya akhir-akhir ini suka melihat realiti kehidupan kita, supaya kita menjadi orang karismatik yang simple, yang orang bilang tidak menonjol, tapi bersama Tuhan. Lebih baik daripada kau macam hebat, tapi sebenarnya kita tidak tahu Tuhan ada di sana kan. Menyalahgunakan itu karunia-karunia kan. Saya nampak ada beberapa video yang saya nampak, durang suka main kasih raba-raba orang kan. Tidak tahu itu karunia begitu telah berkembang atau telah disalahgunakan kan. Ada yang sudah raba, bangun lagi kasih raba lagi. Saya rasa ini macam lakonan saja, ini macam tidak betul. Terserahlah, tapi bagi saya yang begitu-gitu itu sesuatu yang di dalam Alkitab tiada ditulis begitu, yang mau mereba-rebakan orang ini. Jadi saya kira Roh Kudus bekerja dengan sopan dan teratur. Belum ada lagi orang-orang itu yang muncul saat ini untuk menghapuskan itu coronavirus. Tidak tahu siapa yang sudah ada. Kalau dulu saya ingat si John Locke pernah mengatakan itu peace yang ada di penyakit di Eropa, satu ketika dia memasukkan jarinya ke dalam itu tabung uji, itu bike yang ada itu kuman, dan dibuktikan secara saintifik itu kuman mati karena ada kuasa kunun. Tidak tahu lah betul atau tidak, tapi saya terbaca ada laporan seperti itu. Dan sekarang ini kalau kita mau melihat itu karunia-karunia dikembangkan, kununnya sampai begitu, boleh kasih raba-raba orang, tidak tahu apa gunanya mau kasih tumbang-tumbang orang ini. Coba suruh dia kasih masuk jari dia di dalam itu bike yang ada itu virus corona. Kalau itu virus boleh mati, saya rasa bolehlah buat begitu. Kasih raba-raba orang. Atau itu HIV, kau kasih masuk jari kau di sana dan itu virus dia boleh mati. Kalau tidak, jangan kasih tumbang-tumbang orang. Jadi jangan perlihatkan itu karunia dengan cara yang seperti itu. Saya kira saya lebih cenderung mau mengatakan kepada kita, karunia-karunia itu bila kita mau kembangkan dia, kita harus menjadi semakin kecil, kan? Jadi itu saya punya renungan tentang bacaan itu. Dan sebenarnya kalau bagi saya lah pribadi, mengembangkan karunia Roh Kudus itu adalah tentang diriku. Pertama sekali diriku, dalam mau mengembangkan karunia Roh Kudus adalah kita perlu membuat keputusan yang tepat. Buat keputusan yang tepat. Kan? Macam mana membuat keputusan yang tepat adalah dengan menyerahkan diri kita, roh, jiwa dan tubuh kita dipimpin oleh Tuhan. Itu keputusan yang paling tepat. Ada orang yang bilang saya ya ada keputusan-keputusan yang lain kan. Tapi untuk mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita perlu ambil keputusan itu. Kan? Jadi keputusan itu adalah suatu keputusan seperti yang saya katakan di awal, asas pemikiran kita itu ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Dan apabila kita punya roh ini bersama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus ini,
nanti kita punya jiwa pun akan dikuasai oleh roh kita. Jadi kita dikuasai dari atas, dari Allah kepada roh kita kepada jiwa kita baru kepada tubuh kita. Tidak seperti kebanyakan pemikiran, dia mulai daripada tubuh dulu. Apabila tubuh sehat, jiwa pun sehat. Ya, mungkinlah begitu. Kemudian apabila sudah jiwa sehat, tidak pula dibilang roh yang sehat. Orang cakap di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, begitu kan? Tapi kalau ajaran Kristen itu di dalam roh yang sehat itu artinya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka akan ada jiwa yang sehat juga. Apabila jiwa kita yang sehat, otomatis kita punya badan sehat. Dalam artian kita dikuasai oleh Roh Kudus itu, kan? Jadi saya kira satu, untuk mengembangkan karunia Roh Kudus dalam diri kita, pertama sekali kita perlu mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat itu bagi saya adalah penyerahan total kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu kembali kepada koordinat 00. Ini istilah saya, kembali kepada koordinat 00 itu adalah di mana kita tidak mempunyai sebarang prediksi ataupun sebarang penilaian tentang apapun yang ada di dalam kehidupan kita, tentang karunia-karunia Roh Kudus itu. Kita berada di koordinat 00. Jadi yang mengarahkan kita kepada koordinat X1, Y1, katakan di satu titik yang positif, itu adalah atas perintah Roh Kudus. Baru kita berada di sana. Kalau tidak, kita berada di koordinat 00. Kita tidak bereaksi, kita tidak apa. Oke, itu. Kalau kita ada ini, saya kira kita akan lebih mudah untuk mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kembali kepada koordinat 00, bukan aku tetapi Tuhan, kan? Nah, yang ketiga tentang diriku ini, kan, adalah melayani. Ambil langkah untuk melayani. Tidak ada karunia Roh Kudus yang akan berkembang tanpa pelayanan, seperti dari mula saya sudah katakan, kan? Jadi saya kira diriku yang saya maksudkan di sini adalah penuh dengan keputusan yang tepat, koordinat 00, dan keputusan untuk melayani juga, tindakan untuk melayani. Kita gabungkan ini, itulah diri kita sebagai orang yang boleh mengembangkan karunia-karunia itu di dalam kehidupan kita. Kalau tidak percaya, kamu boleh mulai saat ini yang mendengar ini, coba kamu ambil keputusan, mulai saat ini saya mau ikut Tuhan saja. Ambil keputusan. Ikut Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi adalah, Tuhan itu seluas, tidak terdefinisi berapa luasnya, termasuk juga di dalam tempat penginapan itu pun ada Tuhan juga di sana. Jadi jangan takut-takut mau pergi di sana, kan, buat keputusan. Tetapi kalau di sana pun, kalau di dalam Tuhan, kan, saya bilang insya Yesus kau akan tetap mengembangkan karunia Roh Kudus di dalam dirimu. Kan, ada orang takut alkohol ini. Seolah alkohol itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Kan, jadi saya kira bukan takut kepada alkohol, takut kepada dirimu yang kurang disiplin. Oke, jadi saya kira itu 3, ambil buat keputusan. Inilah yang perlu di dalam jiwa kita. Ambil koordinat 00, kemudian melayani di dalam gereja. Oke, jadi sekilas lagi tentang ini koordinat 00 ini adalah kita tidak bereaksi, kan? Aku bukanlah diriku. Katakanlah begitu. Ini kalau dalam mindfulness terapi itu, aku bukanlah diriku, tetapi aku mencintai diriku. Kan? Bila kau mencintai diriku, bila dirimu mencintai dirimu itu dengan cintanya Tuhan, engkau berada di titik 00 itu. Kan? Tidak ada reaksi negatif, tidak ada reaksi yang positif, tidak ada yang ke kiri, ke kanan, ke sana kemari, tidak ada. Kita berada diam di hadirat kita, dan kita percaya kita di dalam naungan Roh Kudus semata-mata. Itu satu cara yang kita boleh mengembangkan karunia-karunia itu dengan murni. Kita tidak mau di positif, di daerah positif itu, kan, X positif, Y positif misalnya. Kalau di positif itu kau ikut-ikut saja, ikut-ikut orang lain. Kalau kau di daerah X negatif, Y negatif, kau adalah orang yang terkubur di masa lalu kau yang negatif. Tapi di sebelah sini pun kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, itu kau berada di menurut kata orang, menurut katamu sendiri. Jadi supaya kita berada
yang paling neutral, kita berada di koordinat 00. Dan satu lagi ambil pelayanan seperti saya katakan tadi. Oke, target pelayanan kita sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh kuasa-kuasa Roh Kudus yang kita kembangkan ini, saya suka ambil di dalam Yesaya bab 32 ayat 15. Itu kan dikatakan sana, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kan, saya terbaca ayat ini di dalam perikop yang diberi tajuk peringatan kepada putri Yerusalem. Kan? Jadi satu peringatan, dibilang bersiap sedialah, berjaga-jagalah, begini begitu begini, sampai kan Tuhan sendiri akan mencurahkan kepada kita roh yang dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kan? Jadi saya kira ini yang kita perlu usahakan. Karunia Roh Kudus itu yang kita berkembang di dalam kehidupan kita. Guna dia supaya padang gurun yang mungkin tidak guna bagi kita akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan sudah pun masih lagi dianggap hutan. Begitu tinggi itu dia punya target. Padang gurun yang sudah jadi buah-buahan, kebun buah-buahan pun masih lagi dianggap hutan. Belum cukup baik kalau kita sampai kasih keluar buah-buah saja. Kan? Tapi maksud dia kebun buah-buahan dianggap hutan itu, saya kira menurut akal saya yang ada ini adalah saya berpikir begini, supaya kita kembali kepada suatu sistem bumi ini yang paling original. Sebelum hutan-hutan ditebang, itulah hutan. Dan tempat tumbuh buah-buahan yang kita ada sekarang ini, yang kita budidayakan di mana-mana, itu sebenarnya dari hutan. Dan hutan itu originalnya Tuhan yang tanam begitu, bukan manusia yang tanam. Tidak ada berbaris pokok apel, tidak ada berbaris pokok kelapa, tiada. Dia ada di hutan. Jadi secara alam semula jadi, hutan itu adalah tempat kita makan. Dan kita perlu mengembangkan kebun kita itu sampai ke tahap asli begitu, original, yang seperti yang ciptaan Tuhan yang asal. Nah, begitu kita jadi karunia Roh Kudus itu akan berkembang kalau kita mau mengarah ke sana, kepada keaslian. Kalau kita tidak sampai kepada keaslian, kita mau yang berbuah-buah saja, itu masih dianggap hutan. Jadi mari kita mulai saat ini coba sampai ke target di mana kita kembali kepada persembahan kehidupan kita yang asli sebelum adanya dosa. Oke. Satu lagi saya mau ingatkan, seperti yang saya telah katakan tadi, Galatia bab 19 ayat 20. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, jadi saya sangat tertarik ini yang ayatnya yang ke-20 ini. Galatia bab 2 ayat 20. Kita sudah kenal ini. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya kira ini adalah sukacita paling besar dalam kehidupan kita, apabila memang Kristus yang hidup di dalam kita. Dan inilah yang saya maksudkan dengan koordinat 00 itu. Inilah juga yang saya maksudkan dengan melayani itu melalui koordinat 00, dan keputusan yang tepat adalah seperti ini. Seperti yang dinasihatkan oleh Paulus ini, aku hidup sekarang ini karena iman. Jadi kalau hidup itu ada di biologi kita tidak digerakkan saja oleh biologi kita, tapi digerakkan oleh iman kita. Dan iman itu berada di mana? Kan iman itu berada di dalam roh kita. Dan roh kita itu ada hubungan dengan Allah yang adalah roh. Dan
Itu yang saya maksudkan dengan kita dikuasai oleh Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu karunia-karunia akan mudah berkembang, terlihat, berguna dalam pelayanan kita kepada sesama manusia, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan kita di gereja, dalam organisasi-organisasi, di mana saja kita berada. Kalau kita ada yang ini, biologi kita digerakkan oleh iman kita, dan iman kita itu digerakkan oleh Roh Kudus itu, saya sangat yakin kita boleh menjadi seorang yang dapat memperlihatkan karunia-karunia itu di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, itu kita punya praktikal mengembangkan karunia-karunia itu terlihat. Dan saya suka menyarankan kepada kita, jangan mencoba-coba itu karunia. Saya mau coba dulu berlaku aja. Tidak mau begitu. Kau hidupi ini. Kristus yang ada di dalamku, itu yang menghidupkan aku. Kemudian kau melayani, kemudian jangan lagi minta banyak-banyak itu karunia, sebab itu memang Tuhan sudah bagi free. Kalau kau melayani, pekerjaannya dia pasti menyertai. Itu saya punya keyakinan selama ini, saya hanya begitu. Kadang-kadang saya tidak ada satu karunia pun yang khusus. Orang bilang si Lius boleh menyembuhkan apa segala macam. Saya tidak peduli. Ada orang yang mau mati sudah pun saya pergi sembahyang saja. Saya bukan mau bilang dengan ini saya berdoa supaya orang ini boleh hidup balik. Saya berdoa demi kemuliaan Tuhan. Saya datang, saya menemani dia, saya melayani dia, saya berdoa, saya beri semangat dalam doa. Dan itu saja saya buat. Ada juga yang sembuh, ada juga yang terus dipanggil Bapak. Itu bukan tugas saya. Kita melayani saja, melayani, dan dengan kita melayani itu karunia berkembang di situ. Dan dengan kita menjadi kosong-kosong koordinat kita, itu karunia akan berkembang sebab kita dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya kira itu dulu buat masa ini. Semoga nanti kita coba baca balik itu teks yang saya bagi tadi, walaupun teks di sana lain dia punya pengajaran sana, tapi dengan mempraktikkan apa yang kita baca tadi itu dalam kehidupan kita, saya sangat yakin pelan-pelan kita punya karunia Roh Kudus dapat berkembang. Tidak percaya, coba saja. Sebab saya punya kehidupan selama ini begitu saja, dan tidak ada lagi pengajaran yang lebih daripada itu saja saya punya pembawaan sebagai seorang ialah pemimpin karismatik yang ada. Orang lain mungkin ada yang lebih, ada yang sampai di mana, tapi bagi saya sampai di situ saja. Jadi saya kira sampai di sini dulu untuk ketika ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita dapat bersama-sama lagi, dan harapan saya kita terus melayani dan kita terus mempraktikkan karunia-karunia yang ada pada kita, sekecil apapun itu. Oke, begitu dulu buat kesempatan ini. Shalom dan puji Tuhan. Terima kasih kepada Brolius atas perkongsian sebentar tadi. Semoga perkongsian sebentar tadi memberikan kita satu info yang baru untuk lebih berkembang lagi dalam pelayanan kita. Dan kita berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi.
manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lanjut.